Shalom anak KKR. Nah, hari ini kita Natal KKR GBKP Gedung Johor tapi online. Tapi semuanya tetap semangat ya adik-adik. Siapkan hatinya, siapkan dirinya. Kita akan memulai kebaktian Natal kita. Kita mulai. Hari ini kita merayakan keselamatan kita. Keselamatan itu berlangsung dalam peristiwa yang sangat luar biasa. Ketika Yusuf dan Maria yang tidak memperoleh tempat penginapan di Bethlehem, tetapi dalam keadaan seperti itulah juru selamat datang. Demikianlah peristiwa keselamatan berawal dari kesederhanaan, kesunyian, dan ketenangan. Marilah kita memasuki ibadah Natal kita ini dengan hati yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita bernyanyi, Hai Mari Berhimpun. Kebaktian Natal KKR ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sampai selama-lamanya. Gloria. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Selamat datang Yesus Tuhan. Yang pertama, kisah penciptaan. Tuhanlah pencipta langit dan bumi. Pada mulanya
Allah juga menciptakan lautan, daratan, gunung, lalu matahari, bulan, dan bintang. Allah juga yang menciptakan semua benda planet yang ada di luar angkasa sana. Allah juga yang menciptakan semua burung yang ada di bumi ini. Juga ikan-ikan yang ada di perairan. Yang menciptakan harimau, singa, kerbau, kambing, dan banyak lagi. Dan manusia, kita manusia juga ciptaan Allah. Tangan Allah sendirilah yang menciptakannya. Manusia dibuat dari debu tanah, lalu Allah membentuknya menjadi segambar dengan Dia. Allah menghembuskan nafasnya lalu menjadi hidup. Terpujilah Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Allah juga mendapatkan pohon berpengetahuan baik dan jahat di tengah Taman Eden. Semua binatang ciptaannya pun ditempatkan di Taman Eden, termasuk ular. Semua binatang ciptaannya bersahabat dengan Adam dan Hawa di Taman Eden. Adam dan Hawa lah yang memberikan nama kepada semua binatang yang diciptakan oleh Tuhan Allah. Suatu hari iblis masuk ke dalam ular dan membujuk Hawa melawan Allah. Iblis membujuk Hawa untuk memakan buah yang dilarang Tuhan Allah. Hawa menuruti bujukan iblis, lalu membujuk Adam untuk ikut makan buah itu. Mereka memakan buah yang dilarang Allah. Allah sangat sedih karena Adam dan Hawa tidak menurut perintahnya. Amin. Maka Allah mengusir mereka dari taman yang indah itu. Allah menghukum Adam dan keturunannya dengan susah payah mencari nafkah. Hawa dihukum Allah dengan rasa sakit ketika melahirkan seorang anak. Sejak saat itu, semua manusia menjadi berdosa dan hidupnya susah. Mari kita bernyanyi, hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Baginya telah diberikan terang. Seorang anak laki-laki telah lahir untuk kita, dan segala kuasa ada padanya. Dia akan disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Dia yang memberi damai sejahtera selamanya.
berkuasa atas kerajaannya dan memimpin dengan adil serta jujur sampai selama-lamanya. Dia akan lahir di kota kecil Bethlehem, di dalam sebuah palungan yang hina di kandang domba. Dia akan berkuasa atas nama Tuhan. Kekuasaan dan kebesarannya akan tersebar sampai ke ujung bumi dan membawa damai. Kita akan memasuki penyalaan lilin Natal. Jadi untuk penyalaan lilin Natal kami undang pengkhotbah kami, Mewakili guru KKR Kak Mariana Maniguru, mewakili anak tanggung Arja Pranilangit, mewakili anak remaja Liora Brutarijat. Kami persilahkan. Firman Tuhan yang melandasi penyalaan lilin Natal. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yohanes 1 ayat 9. Natal telah tiba, tapi beberapa orang terlihat lemas dan tidak bersemangat. Natal tahun ini tanpa baju baru, tanpa berkumpul, tanpa makan enak. Rasanya sedih sekali. Betul, Natal tahun ini sepi sekali. Oh iya ya, bagaimana ya kabar Kak Nina? Kemarin kan katanya Kak Nina sakit. Apa sebaiknya kita jenguk aja ya dia ya? Ayo, aku juga udah rindu sama Kak Nina. Udah lama gak jumpa. Ayo kita jenguk Kak Nina. Shalom Kak Nina, udah sehat kan? Hai, shalom juga. Sehat dong? Syukurlah, puji Tuhan, Kak Nina udah sehat. BTW, Kak Nina semangat kali ya. Kan udah mau Natal, harus semangat dong. Kami Natal tahun ini sangat tidak bersemangat Kak. Hah? Kenapa? Natal tahun ini sepi Kak, kebaktian minggu online, belajar di sekolah pun daring, sampai-sampai darting. Natal tahun ini pun juga online, nggak bisa ngumpul. Hei, kalian tahu nggak?
kita itu seharusnya bersyukur masih bisa kebaktian minggu walau online, masih bisa bersekolah walaupun daring, dan masih bisa bernatal walaupun dengan online juga. Lihatlah dunia ini, sekarang sedang pandemi COVID-19. Lihat berapa orang yang meninggal hanya karena COVID-19. Kita masih sehat-sehat saja, seharusnya bersyukur dong. Dan demi keamanan kita semuanya, lebih baik kita mengikuti Natal secara online. Gimana sih kalian ini? Iya sih, bener sih yang kakak bilang. Tapi kan tetap aja nggak meriah. Nggak bisa salam-salaman, nggak bisa ketemu. Iya, nggak bisa makan-makan, nggak bisa nari-nari juga. Biasanya setiap tahun kita mengadakan perlombaan meriah sekali. Tapi pada tahun ini perlombaan kita hanya melalui medsos. Percayalah, masa ini akan berakhir. Kenapa? Karena banyak orang beriman sebelum kita yang mengalami musibah, yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami banyak masalah silih berganti, dan banyak cobaan-cobaan yang datang kepada mereka. Apapun situasinya, kita itu harus tetap bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan akan memberikan rencana yang indah kepada kita. Seperti apa? Seperti pelangi sehabis hujan. Hei, kalian tahu nggak waktu kakak sakit dan mau operasi kemarin, kakak itu sempat mengeluh, kakak takut, kakak bahkan sedih. Kenapa sih di saat seperti ini kakak harus mengalami seperti ini juga gitu? Kakak sempat takut bahwa kakak nggak bisa merayakan Natal itu ataupun melihat Natal yang indah meskipun secara online kita ikuti gitu. Kakak takut nggak mampu, kakak tidak bisa melihat indahnya hari Natal itu gitu. Nah, tapi lihatlah, kalian sudah melihat kakak sendiri nih, kakak sehat, kakak sudah sembuh. Sekarang ini kakak yakin dan percaya Tuhan menyertai kakak. Iya, Tuhan benar menyertai kakak. Dia menyembuhkan kakak melalui tangan-tangannya, yaitu tenaga medis yang dokter perawat di rumah sakit yang merawat kakak. Ya, kita sembuh kan? Oh, iya ya kak. Ya sudah, nggak usah lagi banyak alasan, jangan mengeluh lagi. Saatnya sekarang kita mengikuti Natal online. Oleh sebab itu, kita dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta kita. Yuk. Nah, semua orang pun kembali ceria dan semangat untuk merayakan hari Natal, yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Shalom anak KKR Gedung Johor, selamat Natal. Kalau pendeta bilang selamat Natal, kalian jawab Tuhan Yesus menyembuhkan dunia. Kita coba ya. Shalom anak KKR Gedung Johor, selamat hari Natal. Jawabnya Tuhan Yesus menyembuhkan dunia. Kita coba sekali lagi ya. Selamat hari Natal anak KKR Gedung Johor. Pendeta yakin kalian sudah jawab dari rumah. Tuhan Yesus menyembuhkan dunia. Anak KKR yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merayakan Natal. Dan firman Tuhan yang sampai kepada kita pada hari ini adalah diambil dari kitab Matius. Coba diangkat Alkitabnya dari rumah dan kita buka kitab Matius di Perjanjian Baru. Mari kita buka kitab Matius pasal yang ke-8 ayat 14 sampai ayat 17. Oke, sudah dapat? Kalau sudah dapat ditandai dan kita akan baca setelah kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberkati kami di hari Natal ini dan melayakkan kami untuk merayakan Natal walaupun dengan secara online. Tuhan sertai kami agar kami tetap bisa bersuka cita dan tetap bergembira di dalam merayakan hari kelahiran Kristus.
Firman-Mu yang akan sampai pada kami pada hari ini. Berkati kami Tuhan, agar mampu mengerti akan firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Berkati pendeta kami yang akan menyampaikan firman-Mu, agar Roh Kudus Tuhan menguasai pendeta kami ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca kitab Matius pasal yang ke-8 ayat 14 sampai ayat 17. Kita baca bersama-sama. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Tema Natal kita tahun ini adalah Tuhan Yesus menyembuhkan dunia. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tadi kalian sudah menyaksikan drama yang ditampilkan oleh kakak guru-guru KKR kita ya. Kita lihat tadi di situ bercerita tentang orang yang tidak bersemangat dalam merayakan Natal. Kenapa? Karena selama ini pun kebaktian minggu sudah online, sekolah juga daring, bahkan sampai darting katanya. Apa darting? Darah tinggi. Orang tuanya darah tinggi gara-gara tidak sabar menghadapi anak-anak yang malas belajar secara online. Ditambah lagi Natal tahun ini pun dirayakannya secara online. Lalu apa tadi kata Kak Nina? Harusnya kita bersyukur kita masih bisa sehat-sehat sampai hari ini. Kita masih bisa merayakan Natal walau secara online. Kenapa? Karena di luar sana banyak orang yang sakit, menderita, terkena virus corona, sehingga mereka tidak bisa dalam keadaan sukacita dan gembira merayakan Natal. Bahkan ada yang meninggal dunia. Kita bersyukur masih bisa merayakan Natal bersama dengan orang tua kita dari rumah mengikuti Natal online KKR Gedung Johor tahun ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita percaya maka masa pandemi COVID-19 ini pasti akan berakhir. Yang percaya coba angkat tangannya dari rumah. Iya, kenapa kita percaya masa ini akan berakhir? Karena kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa apa? Firman Tuhan kita pada hari ini yang sudah kita baca tadi menceritakan bahwa suatu hari Tuhan Yesus datang ke rumah seorang yang bernama Petrus. Tuhan Yesus datang ke rumah Petrus, tadinya hanya mau singgah sebentar, cuman mau istirahat sebentar, mungkin ditawari minum teh, ditawari makan kue, hanya sebentar sebelum Tuhan Yesus melanjutkan perjalanannya. Tapi apa yang Tuhan Yesus lihat? Tuhan Yesus melihat ibu mertua Petrus sedang sakit. Gimana? Tampang sakit. Sakitnya apa? Sakit demam. Coba siapa yang pernah sakit demam angkat tangan dari rumah. Pendeta yakin kita semua rata-rata pernah sakit demam. Kita tahu kalau demam itu gak enak ya kan? Kadang kedinginan, kadang menggigil, kadang gak enak makan. Yang namanya sakit itu pasti tidak enak. Maka apa yang dilakukan Tuhan Yesus terhadap ibu mertua Petrus? Apakah Tuhan Yesus diam-diam saja? Atau Tuhan Yesus cuek saja, tidak peduli? Tentu tidak ya. Tuhan Yesus dikatakan di ayat yang ke-15, dipegangnya lah tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ajaib tidak?
Ajaib ya, mujizat sekali. Tuhan Yesus cuma pegang tangannya lalu demamnya lenyap. Rupanya bukan sekali itu saja Tuhan Yesus melakukan mujizat menyembuhkan orang sakit. Sebelumnya pun Tuhan Yesus sudah banyak menyembuhkan orang-orang sakit. Ada yang sakit kusta, ada yang buta. Bahkan setelah Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, berdatanganlah orang-orang yang sakit dan kerasukan setan. Dan semua mereka ditolong oleh Tuhan Yesus dengan cara menyembuhkan dan mengusir setan yang ada pada orang yang dirasuki setan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ternyata dimanapun dan kapanpun Tuhan Yesus selalu didatangi orang banyak yang ingin disembuhkan. Dan tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang pendeta mau bertanya. Pendeta akan memberikan kalian pertanyaan, lalu kalian akan menjawab dengan cara memilih tulisan yang ada di kanan dan kiri atas layar ini. Lalu siapa yang jawabannya paling banyak benarnya akan diberi hadiah loh. Kakak gurunya sudah siapkan banyak sekali hadiah Natal. Oke? Pertanyaan pertama. Siapa anak-anak KKR Gedung Johor yang pernah sakit? Coba dipilih, ada 2 pilihan tulisan di atas. Disentuh? Oke? Sudah? Pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua, saat tubuh kita sakit atau hati kita sakit karena melihat orang-orang yang kita sayangi sakit, siapakah yang sanggup menyembuhkan semua penyakit? Pertanyaan ketiga. Nah, sekarang kan Tuhan Yesus tidak hidup bersama-sama dengan kita di dunia ini seperti cerita di dalam Alkitab ini. Lalu bagaimana cara Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit? Sudah dipilih? Oke, pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat gampang sekali. Tentunya hampir semua kita pernah dirawat oleh dokter dan perawat di rumah sakit ataupun di klinik ataupun berobat di praktek-praktek dokter. Nah, pertanyaannya, siapakah para dokter dan perawat itu di hadapan Tuhan dalam menyembuhkan orang-orang sakit? Pasti tahu ya jawabannya ya. Pertanyaan kelima. Mengapa ada orang sakit yang meninggal? Coba dipikir-pikirkan dulu lalu dipilih jawabannya di atas. Sudah dijawab? Oke, sekarang kita cek ya siapa yang jawabannya paling banyak benarnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, jawaban pertama, tentu semua kita namanya manusia pasti pernah sakit. Tidak ada orang yang tidak pernah sakit. Baik itu sakit di rumah atau sakit di rumah sakit. Berarti jawabannya? Ya, semua pasti pernah sakit. Siapa yang bisa menyembuhkan semua penyakit? Tuhan Yesus. Lalu sekarang karena Tuhan Yesus tidak lagi bersama-sama kita di dunia ini hidup seperti di dalam cerita Alkitab, maka Tuhan Yesus menyembuhkan melalui para dokter dan perawat. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau ada yang meninggal itu karena memang sudah waktunya berjumpa dengan Tuhan atau karena malas minum obat? Banyak orang rajin minum obat, rajin olahraga, hidup sehat, tapi meninggal juga ya kan? Artinya apa? Semua yang meninggal itu karena sudah waktunya Tuhan panggil. Jadi kalau sudah waktunya Tuhan panggil, Tuhan akan panggil, mari anakku katanya. Jadi bukan karena malas minum obat ya. Tapi walaupun begitu, anak-anak Tuhan kalau sedang sakit tetap harus
rajin minum obat dan makan makanan yang sehat ya. Nah, sudah dicek jawabannya? Siapa yang paling banyak menjawab dengan benar? Coba diangkat tangannya dari rumah. Walaupun pendeta tidak bisa melihat semuanya, tapi pendeta yakin kalian semua pintar-pintar dan pasti semua menjawab dengan benar. Maka hadiahnya akan dikirimkan kakak guru kita nanti sebagai bingkisan Natal di tahun ini. Oke, selamat menunggu. Dan firman Tuhan yang sampai kepada kita hari ini mengingatkan kita akan satu hal. Apa itu? Firman Tuhan kita kali ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa. Ia mampu menyembuhkan segala penyakit. Dan sekarang Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit melalui orang-orang yang dinamakan dokter dan perawat. Tuhan menyembuhkan dengan kuasa, cukup dengan pegang tangan ibu mertua Petrus sudah sembuh. Tapi dokter-dokter dan perawat dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit dengan akal pikiran untuk menentukan obat-obatan yang cocok bagi orang-orang yang sakit. Jadi caranya berbeda, tapi tetap ada Tuhan yang berkarya di balik semua itu. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mungkin sekarang ini ada di antara kita yang sedang kurang sehat atau masih lemah karena baru sembuh dari sakit penyakitnya. Ada? Pendeta harap kita semua sehat-sehat saja sih. Tapi kalaupun ada yang sedang sakit, berdoalah, minta kepada Tuhan supaya disembuhkan. Karena kita percaya Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan segala penyakit. Dan Tuhan Yesus memakai dokter dan para perawat untuk menjadi wakilnya, memberikan obat guna kesembuhan kita yang sedang sakit. Jadi marilah di hari kelahiran Kristus ini kita rajinlah berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit. Mungkin ada kawan kita, orang-orang yang kita kasihi yang sedang sakit. Berdoalah bagi mereka, karena kita percaya Tuhan bisa menyembuhkan segala penyakit. Dan juga jangan lupa berdoa bagi dokter dan perawat yang sekarang ini, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini, berjuang untuk menyembuhkan orang-orang yang terpapar virus corona. Tandanya kita ini anak-anak Tuhan yang selalu bersyukur dan bersuka cita merayakan Natal bersama keluarga kita. Dan juga kalau ada yang pernah sakit tapi masih diberi kesembuhan oleh Tuhan seperti Kak Nina tadi, maka marilah kita semakin rajin berdoa, karena kita percaya Tuhan Yesus mampu menyembuhkan dunia. Kita berharap tahun ini adalah tahun pertama dan terakhir kita merayakan Natal secara online. Kita berharap tahun depan kita sudah bisa berkumpul bersama-sama. Bagaimana caranya supaya harapan kita terwujud? Rajin berdoa. Buktikan kalau kita ini anak-anak Tuhan yang rajin berdoa dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan mari kita ucapkan bersama-sama, aku percaya Tuhan Yesus mampu menyembuhkan dunia. Kita ulangi sekali lagi, katakan, aku percaya Tuhan Yesus mampu menyembuhkan dunia. Sekali lagi sebagai penutup firman Tuhan ini, katakan, aku percaya Tuhan Yesus mampu menyembuhkan dunia. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan masih ingatkan kami bagaimana kuasa dan juga kasih Tuhan kepada kami anak-anak Tuhan, sehingga masih beroleh kesehatan dan kesempatan untuk merayakan Natal. Dan kami juga bersuka cita karena kami bisa mendengar firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang-orang sakit. Kami percaya Tuhan Yesus juga mampu menyembuhkan dunia ini di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Kami berharap Tuhan,
tahun depan kami bisa berkumpul lagi bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, bernyanyi bersama-sama, dan bersuka cita lebih lagi dari saat ini. Karena kami bersyukur Tuhan, kami masih bisa merayakan Natal, kami masih bisa bersuka cita berkumpul dengan keluarga dan merayakan Natal walaupun secara online. Kami percaya Tuhan, masa ini akan berakhir dan kami percaya Tuhan Yesus mampu menyembuhkan dunia. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan adik-adik. Siapkan persembahannya. Kita akan angkat pujian buat Tuhan. Kita sorga bergema. Sekaligus mendoakan doa syafaat kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan. Di hari ini kami masih bisa merayakan Natal, hari kelahiran Kristus ke dunia. Kiranya Tuhan pada hari ini kami semua anak-anak KKR Gedung Johor bisa bersuka cita meski beribadah Natal dari rumah masing-masing. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang telah kami kumpulkan dan akan kami serahkan kepada gereja Tuhan agar menjadi berkat dan menjadi alat gereja Tuhan untuk memberitakan firman-Mu. Tuhan, kami juga berdoa bagi orang tua kami. Kiranya Tuhan memberkati orang tua kami, berikan mereka kesehatan, rezeki, dan juga hikmat kebijaksanaan agar tetap mampu membimbing dan membawa kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bagi gereja-Mu, khususnya GBKP Rumbun Gedung Johor. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, agar tetap layak untuk menjadi alat Tuhan, untuk menyuarakan suara kebenaran, suara firman Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja-Mu Tuhan, mulai dari pertua diaken, pendeta, guru-guru KKR, dan semua yang ikut terlibat dalam pelayanan di gereja Tuhan. Engkau saja yang memberkati, berikan mereka kesehatan dan juga rezeki dan juga sukacita, sehingga mereka tetap bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Bapak, kami juga berdoa buat semua anak-anak KKR Rumbun Gedung Johor ini dimanapun mereka berada. Kiranya semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk memuji Tuhan, khususnya dalam merayakan Natal tahun ini. Kiranya Tuhan, Natal tahun ini benar-benar membawa kami untuk semakin rajin berdoa dan semakin tahu arti bersyukur kepada Tuhan, sehingga kami layak untuk tetap disebut anak-anak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami berdoa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Anak-anak KKR yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk membawa berkat. Ia telah melakukan banyak sekali mukjizat di dunia. Bagaimanakah caramu mengucap syukur kepadanya? Saya sungguh diberkati pada Natal kali ini. Oleh karena itu, saya akan terus mengucap syukur dengan cara lebih rajin. Lagi berdoa. Berdoa untuk mama, papa, dan kakak dan adik. Saya akan mengucap syukur kepada Tuhan dengan melakukan firman Tuhan, tidak melawan papa dan mama, kakak, abang, dan semua orang. Saya akan selalu mengucap syukur kepada Tuhan dengan semakin rajin kebaktian KKR, rajin berdoa dan menghormati guru KKR, serta lebih rajin lagi belajar, menghormati guru di sekolah, dan saling menyayangi sesama. Saya akan mengucap syukur dengan tidak lagi berbohong, mengambil barang yang bukan milik saya, menyontek dan bertengkar. Hai kawan-kawan, marilah jangan lupa mengucap syukur dengan mendoakan semua tenaga kesehatan di dunia ini yang senantiasa harus berhadapan dengan ancaman virus corona. Juga berdoa bagi saudara-saudara kita telah yang terpapar virus tersebut. Tuhan Yesus akan menemukan dunia. Kita bernyanyi, Yesus menginginkan daku bersinar bagimu. Dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Hari Natal, sukacita. Hari Natal, sukacitanya. Hari Natal, sukacita. Hari Natal, sukacitanya. Yesus lahir dalam hatiku, Yesus tinggal dalam hatiku, Yesus
Yesus dalam hatiku, Yesus tinggal dalam hatiku, Yesus juru selamat dunia. Hari Natal, oh sukacita. Hari Natal, oh sukacitanya. 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 Yesus ada dalam hatiku, Yesus tinggal dalam hatiku, Yesus juru selamat dunia. Hatiku, Yesus hatiku, Yesus juru selamat dunia. Selamat dunia. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Soulja Boy tough. Soulja Boy in it. Why me crack it? Why me? We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy